setiap dekade mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Menurut Gunnar Edler Carrison, strategi pengentasan kemiskinan jangka pendek. Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya? Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol. Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal. Masa sih? Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal. Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu. Hindari pinjaman online. Bergayalah sesuai kemampuan kamu. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken, kita akan berbincang seputar topik wujudkan Kamtibmas yang kondusif jelang pemilu 2024 bersama narasumber melalui telepon Kapolsek Busungbiu Bapak AKP Ketut Wisnaya. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mbak. Om Swastiastu, Raja Semang buat Singaraja beserta pemirsa yang ada di wilayah beliau. Oke, apa kabar Pak Kapolsek di kesempatan akhir pekan ini? Alhamdulillah, jadi kabar kita hari ini tetap sehat-sehat saja. Jadi berkat Tuhan yang Maha Kuasa, jadi kita masih diberikan nafas untuk bisa berbicara, bisa mengirim beras segar di pagi hari ini. Dengan bahasa apa ya? Gitu ya? Iya, dengan Ayu Sundari di Studio Pro 1, Pak Kapolsek. Siap, Ayu Sundari. Selamat pagi, Raja Ibu. Inge. Yang pastinya terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak nanti sharing bersama pendengar Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken yang juga bisa disaksikan Pak ya melalui kanal YouTube kami di RRI Official. Selain di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz atau di AM 1080 kHz dan bisa melalui New RRI Playgo. Pak Kapolsek, jelang pesta demokrasi di tahun 2024, tentu saja kepolisian gencar ya Pak ya, melakukan penggalangan dan monitoring isu-isu Kamtibmas, itu yang dapat menimbulkan kerawanan pemilu. Jadi sebelum ke topik, Bapak mungkin bisa disampaikan bagaimana situasi kondisi terkini di wilayah Busungbiu. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi semua di atas waktunya. Jadi selamat pagi saya ucapkan kepada kru Singaraja, khususnya yang mungkin memandu acara pagi hari ini di acara Bali Hai Ken-Ken. Dan tentunya juga selamat pagi Rahayu Rahayu para pemirsa dari Singaraja yang berbahagia yang ada di rumah masing-masing yang hari ini on air bersama Singaraja. Jadi mungkin kami Kapolsek Busungbiu AKP Ketut Wisnaya SH jadi menyampaikan situasi Kamtibmas terkini yang ada di wilayah Busungbiu pada khususnya. Jadi situasi sementara menjelang pemilu, sementara situasi tetap aman dan kondusif. Jadi situasi masyarakat masih beraktivitas dengan seperti biasa. Jadi tahapan pendekatan pemilu sudah berjalan. Dan nanti pun juga di bulan Oktober kita akan mulai tahapan akan dilaksanakan tentang pendaftaran calon DPRD, DPR, jadi termasuk juga nanti calon presiden dan wakil presiden. Tapi untuk sementara situasi khususnya di Busungbiu masih aman dan lancar. Demikian baik. Iya
Iya, Pak Kapolsek, apakah Polsek Busungbiu ini punya program-program khusus, Bapak, terkait Kamtipmas itu agar tetap kondusif, mungkin rutin melakukan sambang kepada masyarakat? Betul sekali, Mbak Ayu. Betul sekali. Jadi menjelang pemilu ini, ya jadi kita mendapat beberapa perintah langsung dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan langsung kita di Polsek jajaran. Jadi Polsek adalah merupakan basis inspeksi, jadi sebagai ujung tombak kepolisian yang ada di wilayah yang di NKRI ini. Jadi kita selalu berusaha maksimal mungkin ya, nanti untuk berkomunikasi dan berkoordinasi tentang bagaimana kita menjaga Kamtipmas menjelang pemilu 2024. Tentunya hal yang terpenting yang kami lakukan adalah upaya-upaya bagaimana kami berkoordinasi dengan Perkompinsan, dengan para perbekal yang ada di Kecamatan Busungbiu, para pelianada, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ya, jadi semua kita lakukan upaya-upaya pendekatan, jadi untuk bersama-sama. Jadi program kami dari kepolisian pada umumnya, ya kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang jadi sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri. Jadi ada kebijakan, ada program, ada kegiatan dan ada indikator. Ya, jadi semua sudah direncanakan secara matang oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres melalui Komandan Bapak Kapolda juga. Bagaimana kita bisa eksis di lapangan ya, jadi selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga situasi Kamtipmas agar aman dan kondusif. Demikian, baik. Ya, komitmen apa yang telah disepakati Bapak dari intensnya ataupun rutinnya sambang kepada masyarakat? Komitmen kami adalah menjaga keamanan lingkungan, jadi menjaga situasi Kamtipmas dengan aman dan kondusif. Jadi melalui beberapa kegiatan rutin yang kami lakukan, ya, jadi melalui Babin Kamtipmas kami yang ada di masing-masing desa. Jadi untuk Busungbiu ada 15 desa, jadi ada 15 Babin. Jadi 15 Babin itu bergerak ya secara periodik. Mereka melakukan pemantauan ya melalui kegiatan dengan door-to-door system, jadi DDS, dan melalui upaya-upaya preventif. Itu pun juga upaya-upaya kegiatan patroli kita lakukan di masing-masing wilayah yang kita nyatakan ada perawanan. Ada itu perawanan pelanggaran maupun perawanan kejahatan maupun perawanan kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi kita berupaya maksimal melakukan kegiatan langsung di jam-jam rawan. Ya, jadi antisipasi situasi di kapal, situasi anak sekolah, ya PG pagi atau provinsi gangguan pagi. Jadi kita lakukan secara periodik. Jadi untuk bersama-sama dengan masyarakat juga biar bagaimana situasi Kamtipmas kita di Kabupaten ini berjalan dengan aman, lancar dan kondusif menjelang pemilu. Demikian Mbak. Ya, tadi Pak Kapolsek sampaikan bahwasanya Polsek Busungbiu itu mewilayahi 15 desa, Pak ya. Sampai saat ini apakah sudah teridentifikasi daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik, baik itu dari tindakan kriminalitas ataupun menuju pemilu 2024 nanti? Tentu Mbak Ayu. Jadi kita di kepolisian, khususnya kita di Polsek Busungbiu itu ada namanya analisa intelijen. Jadi integrasi yang kita lakukan, pemantauan, jadi ada namanya analisa intelijen. Jadi di sana kita melakukan upaya-upaya pemantauan di beberapa desa-desa yang sekiranya ada kerawanan, ya ada kerawanan yang timbul itu berdasarkan dari peta politik misalnya, ya. Jadi peta politik, jadi kita lakukan upaya-upaya pemantauan desa tersebut melalui unit intelijen. Terus Babin Kamtipmas biasanya perawatan yang timbul itu kan berada pada tempat-tempat di mana para calon gini biasanya tinggal di mana, usia di mana, ya nanti apakah mungkin ada bersinggungan, kedekatan dengan para calon yang lain. Tentunya kita selalu melakukan upaya-upaya pendekatan pada tokoh-tokoh politik juga untuk bersama-sama menjaga situasi biar kondusif. Jadi demikian baik. Oke, baik, untuk tindakan kriminalitas mungkin selama tahun 2023 apa ada yang bisa dikatakan faktor
kriminal apa yang terjadi begitu Bapak? Untuk sementara hal yang berbau kejahatan atau kriminal itu masih minim, ya masih tidak ada ya datanya. Jadi pelanggaran pun juga tidak ada, ya sementara masih situasi aman dan kondusif juga. Ya, karena kita selalu memantau, selalu menjaga situasi Kamtimas bersama-sama dengan masyarakat, bagaimana mengupayakan biar Kamtimas itu tetap terjaga. Jadi melalui upaya-upaya yang kita lakukan baik secara preventif maupun mungkin kalau ada kami nanti ke depannya kalau sudah mungkin mengacu kepada situasi yang dikatakan dengan gangguan Kamtimas, ya itu sudah ada tindakan yang berbau represif. Demikian lagi. Ya, tentu saja ini Kamtibmas juga mengajak masyarakat ya bersama-sama menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal, Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat, ya. Jadi tentunya kita di sini kan ada istilah namanya perpulusian masyarakat. Ya, jadi perpulusian masyarakat namanya performas. Ya, jadi ada namanya ilmu kita itu. Jadi bagaimana masyarakat itu biar merasa bahwa dirinya itu sebagai polisi. Ya, jadi polisi itu bukan hanya kita. Jadi kita bangkitkan rasa mereka itu untuk bersama-sama memiliki dan sama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan. Jadi melalui beberapa perpanjangan tangan kami, misalnya ya seperti pecalang, limas, ya. Jadi itulah yang kami ada di lapangan dan kami sudah mengupayakan sosialisasi terkait dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pecalang, kewajiban sebagai seorang limas, sudah kita upayakan melalui beberapa sosialisasi yang dilakukan yang diwadahi berdasarkan kebijakan dari Bapak Kapolri, ya Pak Kapolda bersama Pak Gubernur. Kalau kita di Bali ada yang namanya Si Pandu Beradat. Si Pandu Beradat ya Pak ya? Iya, iya. Ya, sejauh mana nanti peran Si Pandu Beradat ini Bapak dalam perhelatan politik? Untuk kaitan dengan situasi politik ya kita mungkin belum masuk ke tahapan ya karena saat ini masih di tahapan pendaftaran ya. Jadi untuk tahapan DPP sudah berjalan ya tentu tetap. Jadi kaitan Pandu Beradat ini tetap saja seandainya mungkin ada ya karena ini belum masa kampanye. Ya, jadi penegakan hukum terpadu atau dalam budi itu belum bisa diaktifkan. Jadi karena mungkin terjadi pelanggaran maupun kejahatan, ya kita upayakan perusahaan tersebut melalui Pandu Beradat. Ya, jadi itu sangat efektif sekali. Kita diproses melaksanakan Pandu Beradat itu dengan mengakomodir dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, baik itu Tian Adat, tokoh, ya, bahkan mungkin di tingkat kecamatan kami selalu berkoordinasi dengan Ramil maupun dengan Pak Camat. Ya, bagaimana menjaga situasi kita di musim ini untuk selalu berjalan ya agar kondusif demikian baik. Oke. Selain menjalankan program-program dari peran Polri ataupun Si Pandu Beradat itu apakah diselipkan dengan yang namanya sosialisasi edukasi mengenai pemilu 2024 Pak Kapolsek atau mungkin menggandeng pihak penyelenggara pemilu begitu? Betul sekali Mbak, betul sekali. Jadi di dalam kami melakukan sosialisasi ya terkait dengan sosialisasi misalnya kami sering turun ke bawah ke anak sekolah ya ke masyarakat, jadi kami sering melakukan upaya-upaya sosialisasi terkait dengan sosialisasi tentang undang-undang ITE, undang-undang narkoba, ya termasuk juga Si Pandu Beradat ini. Kami selalu menyebutkan upaya-upaya bagaimana masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing dalam perhelatan 2024 ini. Ya, jadi apapun bentuknya adanya perbedaan dalam hal kita memilih, ya, jangan sampai nanti dalam perbedaan itu akan timbul perpecahan. Nah, itu yang kita katakan kepada masyarakat ini kan baik. Oke. Dan yang terpenting untuk memerangi berita hoax ya Pak ya, apalagi gencar nih kalau di medsos, gampang terprovokasi biasanya masyarakat Bapak.
betul sekali. Baik, mohon izin Pak Kapolsek, kita sembari menantikan atensi pendengar di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 081139999790. Kita jeda sejenak Pak Kapolsek, tetap bersama RRI. ODA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS, penyakit yang dinilai menjadi salah satu penyakit memalukan, bahkan dianggap sangat berbahaya untuk hidup berdampingan dengan ODA. Padahal, stigma seperti itu perlu dihilangkan agar kualitas hidup dan hak asasi ODA dapat dirasakan dengan baik. Hingga kini, ODA akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat akibat dianggap memiliki kebiasaan berganti pasangan dan rentan dengan penggunaan obat terlarang. Padahal, seseorang dengan kehidupan seksual yang normal dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang pun masih beresiko mengalami infeksi HIV/AIDS. Tidak hanya melalui hubungan intim dan berbagi jarum suntik saja, penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui proses donor darah dari pengidap HIV/AIDS. Selain itu, HIV juga dapat menular pada ibu ke bayi melalui proses persalinan dan menyusui. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk berdampingan langsung dengan ODA akibat rasa khawatir tertular penyakit ini. Padahal penularan HIV/AIDS tidak semudah itu. Kegiatan berjabat tangan atau berpelukan dengan ODA nyatanya tidak akan menyebabkan penularan. Bahkan, penularan pun tidak terjadi melalui percikan ludah. Stigma tersebut menyebabkan ODA kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Kok berhenti, Mas? Istirahat bentar ya, capek. Oh, pengen ngerokok rupanya. Ya udah, yuk kita berangkat. Entar dulu, puntung rokokmu mana? Tuh, di sana. Ih, sembarangan saja buang puntung rokok. Ini kan hutan, bisa jadi terbakar gara-gara ulah kamu ini. Sorry. Ntar ya, aku ambil dulu. Iya, janji nggak ngulangin lagi. Waduh, Pak, kok wajah Mama kayak gini ya? Jadi hitam gelap gini nih, aduh. Loh, emang Mama pakai obat-obatan apa? Apa-apa, Mama kan rutin nih, nih, tuh, pakai ini. Teman-teman Mama juga yang lain pada pakai nih. Wah, jangan-jangan itu mengandung hidrokinon yang dilarang digunakan sebagai pemutih kulit pada kosmetik. Penggunaan hidrokinon dengan konsentrasi berlebih dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan iritasi kulit, rasa panas seperti terbakar, warna kulit menjadi hitam gelap, dan dapat menyebabkan leukoderma kontak atau hilangnya pigmen warna kulit. Karena itu, cermat dalam memilih dan membeli kosmetik sesuai kebutuhan, baca informasi pada label atau kemasan kosmetik, serta pastikan sudah terregistrasi oleh BPOM dan dapat dicek melalui website Badan BPOM atau Halo BPOM 150033. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Dialog Hai Balikenken seputar topik wujudkan Kamtibmas yang kondusif jelang pemilu 2024 bersama narasumber melalui telepon
Kapolsek Busung Biu Bapak AKP Ketut Wisnaya. Pak Kapolsek. Selamat pagi. Iya, masih setia bersama RRI ya Pak Kapolsek ya? Masih setia selalu ini saya di apa? Bukan di sampingnya Mbak Ayu lagi, saya jauh misalnya ya, mohon maaf. Kenapa Pak Kapolsek? Jadi biasanya kan saya hadir di RRI, tapi kali ini karena saya ada kesibukan, ya saya lewat online saja ya Mbak Ayu ya. Oke, tidak masalah Pak Kapolsek. Yang pastinya jauh dekat tapi tetap bisa komunikasi begitu Pak ya? Jauh di mata, dekat di hati ya Mbak Ayu ya. Ya, Pak Kapolsek, terkait terpeliharanya kondusivitas keamanan begitu ya dan juga ketertiban masyarakat pada setiap tahapan pemilu begitu guna menjamin pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Apakah Polri nantinya akan mengadakan yang namanya mungkin operasi begitu Pak ya? Biasanya razia-razia yang selama ini mungkin sudah gencar dilakukan Pak Kapolsek. Betul sekali Mbak Ayu. Jadi kita sudah ada perencanaan beberapa operasi-operasi yang terpusat dan juga ada namanya operasi-operasi kewilayahan. Jadi sudah tahapan-tahapan operasi sudah dilaksanakan. Tapi menjelang pemilu ini nanti ada operasi terpusat, ada namanya operasi mantap berata. Operasi mantap berata ya, oke. Ya, operasi mantap berata itu langsung terpusat, ya karena operasi tersebut bagaimana keterlibatan Polri jadi bersama-sama dengan instansi terkait ya, untuk menjaga pelaksanaan pemilu itu agar berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Mbak Ayu. Oke, ya ini secara langsung dari pihak Polsek yang biasanya yang punya program Pak ya mengenai Jumat Curhat ataupun Minggu Kasih serta yang punya sistem door to door begitu ya Pak Kapolsek ya. Itu mungkin dari Polsek sendiri menekankan untuk isu-isu negatif Pak ya jelang pelaksanaan pemilu 2024. Menurut Bapak seperti apa? Benar sekali Mbak Ayu. Jadi dalam Jumat Curhat yang ini merupakan program terpusat dari Bapak Kapolri, jadi kita sampai ke tingkat terkecil sampai di Polsek, kita sudah intens untuk melakukan kegiatan Jumat Curhat. Jadi yang Jumat Curhat itu kita mengakomodir, ya jadi mengakumulasi beberapa keluhan dari warga masyarakat, bukan hanya yang berbau kejahatan atau pelanggaran, ya bahkan mungkin ada beberapa keluhan masyarakat, ya ada kesenjangan sosial, ya hal berbau sosial juga, termasuk juga pemerintahan juga, ya manakala ada keluhan warga terkait dengan persoalan sosial pun juga itu pun juga kita akomodir, ya kita pun juga melalui pimpinan kita sampaikan itu korporasinya dengan pihak pemerintah daerah misalnya. Ya. Jadi kita lakukan upaya-upaya bagaimana biar kita, karena itu kalau sudah ada kesenjangan sosial, ada masalah ekonomi, bahkan mungkin masalah politik, ya kita lebih awal mengantisipasi, ya, mengantisipasi agar tidak hal yang kecil itu akan berubah menjadi ke hal yang besar. Jadi lebih awal kita mengantisipasi melalui program Jumat Curhat. Dan program Minggu Kasih pun juga, ya, ini merupakan program dari Bapak Kapolri, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pendekatan kepada khususnya warga masyarakat, ya warga Nasrani, ya yang ada di masing-masing kecamatan, masing-masing polsek. Jadi kita berada di tengah-tengah mereka untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang beragama Kristen di saat mereka melakukan kegiatan gereja, kebaktian, ya kita melakukan upaya-upaya pengamanan dalam hal kegiatan agama apapun, ya, bukan hanya Nasrani, ya baik itu agama Hindu, baik agama Islam juga dalam Hari Raya Idul Fitri misalnya, dan mungkin bahkan kita khususnya di Bali karena kita mayoritas beragama Hindu, ya kita intens juga melakukan kegiatan pengamanan terkait dengan kegiatan wajib yang ada di masing-masing desa. Contoh misalnya seperti perkawinan, pengabenan, dan upacara-upacara yang lain. Demikian Pak. Iya, dari hasil pertemuan antara Jumat Curhat ataupun sambang dengan masyarakat secara rutinnya, kira-kira apa yang sering dikeluhkan ataupun disampaikan oleh masyarakat, Bapak?
Yang paling sering ya, ketika kita di wilayah Museum Biu, karena geografis kita ini kan merupakan wilayah agrikultur. Ya, jadi agrikultur itu banyak ada perkebunan, ya, ada hutan, ada pohon-pohonan. Jadi masyarakat lebih banyak berkegiatan beraktivitas di kebun. Ya. Jadi tentunya keamanan kebun-kebun mereka agar terhindar dari beberapa upaya-upaya pencurian misalnya, karena kita di dalam Museum ini agrikulturnya daerahnya geografisnya itu rawan hujan, ya. Jadi rawan juga bencana alam juga rawan juga. Yeah. Ya, jadi kita selalu mengantisipasi bersama dengan masyarakat ya, untuk misalnya dalam mengamankan aset-aset mereka, ya, mungkin berupa cengkeh atau apa juga yang lain. Jadi untuk bersama-sama menjaga agar terhindar dari upaya-upaya orang yang berbuat negatif, ya, dalam hal melakukan kegiatan pencurian misalnya. Oke, ya, yang paling sering terjadi pencurian apa Pak di wilayah Polsek Busung Biu? Ya, karena seperti saya bilang tadi, jadi karena kita lebih banyak masyarakatnya beraktivitas di kebun, ya, jadi geografis kita di ketinggian di atas lebih kurang di atas 2.000 kaki, ya, jadi udara sejuk, ya, jadi oksigen luar biasa di daerah Busung Biu, ya, jadi hasil kebun yang paling banyak kita ada di Busung Biu adalah cengkeh. Ya, jadi cengkeh itu banyak mengundang kerawanan, karena cengkeh itu seperti harga emas, ya, harga emas. Ya, jadi bagaimana mengupayakan biar warga masyarakat yang menjemur cengkeh, yang menyimpan cengkeh, agar lebih berhati-hati mereka dalam mengamankan barang miliknya. Ini kan lagi. Oke, berarti lebih melirik ke hasil kebun ya Pak ya? Betul. Baik, ini ada respon dari Ibu Putri yang ada di satelit mengapresiasi langkah-langkah dari Polsek Busung Biu begitu ya, untuk menciptakan ataupun hal-hal sekecil apapun yang harus dihindari, serta bentuk-bentuk pelanggaran agar terciptanya masyarakat dan juga situasi yang kondusif begitu di wilayah Polsek Busung Biu. Silakan Bapak responnya. Ya, terima kasih Ibu siapa tadi dari satelit ya? Ibu Putri, iya. Ibu Putri, ya, terima kasih Ibu Putri ya atas respon positifnya. Ya, jadi tentunya hal yang penting sekali kita di Busung Biu itu ya, karena situasi masyarakat kita juga situasinya homogen, ya. Jadi tingkat kebersamaan, gotong royong, ya, kerjasama mereka cukup bagus sekali. Ya. Jadi tentunya hal ini juga mungkin ya di perkotaan, ya, kita membangun komunikasi yang intens bersama warga masyarakat di seputaran di sekitarnya, meskipun satelit misalnya yaitu kompleks perubahan, ya, tapi harapan kami juga pihak kepolisian untuk bersama-sama menjaga kompleks perumahannya juga agar tetap aman dan kondusif. Demikian Mbak. Ya, tentu saja memang dalam rangka mencegah segala bentuk potensi ancaman maupun gangguan Kamtibmas, Polsek Busung Biu ini pendengar sudah melaksanakan yang namanya kegiatan Blue Light Patrol begitu Pak ya. Ini mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan serta melaksanakan kegiatan KRYD ya Pak. KRYD dalam bentuk patroli dialogis. Oh, ada patroli dialogis juga ya Pak ya? Betul sekali. Jadi upaya-upaya kita untuk mengatasi situasi Kamtibmas itu agar aman dan kondusif, terutama pada saat malam hari. Jadi kebijakan Bapak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, sampai kita ke jajaran Polsek. Ya, jadi kita mengupayakan kegiatan patroli dengan sistem Blue Light Patrol. Jadi Blue Light Patrol itu, jadi kita memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Jadi dengan menyalakan lampu rotator kita, jadi masyarakat melihat bahwa ada kepolisian berpatroli. Ya, apalagi saat itu kita
kita melakukan upaya-upaya biologis dengan anak-anak misalnya yang berkumpul-kumpul di jalanan, itu juga kalau seandainya mungkin kita menemukan anak-anak itu akan mengundang kerawanan misalnya atau minum, nah kita berusaha bagaimana mengantisipasi agar menghimbau mereka ya untuk jangan sampai ada minum di pinggir jalan atau bahkan mungkin rek-rekan atau terkeluar itu oleh dia. Ya, jadi kita mengupayakan ya, jadi selalu berdialogis, memberikan pencerahan, memberikan himbauan, sosialisasi agar pada saat jam malam itu ya, jangan sampai mereka melewati jam malam misalnya atau mungkin jam 10 mereka sudah pulang kembali ke rumahnya. Jadi itu harapan kita juga kepada warga masyarakat agar bukan hanya dari pihak kita, pihak kepolisian nanti yang lebih intens melakukan himbauan, harapan kita juga di kepolisian agar orang tua, nah tentunya orang-orang tua tolong lebih kontrol lagi terhadap anak-anaknya. Ya, jadi kalau sudah melewati malam jam 10 itu agar menghubungi anaknya, menjemput anaknya, agar meminta pulang, ya, agar selalu juga mengontrol anak-anaknya itu. Ya, biar sama-sama kita melakukan upaya-upaya kedekatan terhadap anak-anak kita. Demikian dari. Oke, apakah selama ini dalam patroli dialogis itu sering menemukan Bapak anak-anak sering ngumpul di luar jam apa bisa dikatakan jam malam begitu ya? Iya, betul sekali Mbak. Jadi saat ini dunia kita ini kan dunia yang penuh dengan hiburan. Ya, jadi dunia yang penuh dengan internet. Ya, jadi di zaman globalisasi ini ada yang namanya 4.0. Ya, jadi adanya HP ini kadang-kadang mereka berkumpul-kumpul, ya, dan program dari pemerintah itu kan terkait dengan internet masuk desa, misalnya, ya. Jadi biasanya di kantor-kantor desa, di kantor-kantor itu biasanya ada internet gratis. Nah, itu juga kadang-kadang mereka berkumpul-kumpul melewati jam, ya, jam atau terhadap tengah malam. Dan kita harapkan ada koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait. Ya, di kantor-kantor itu bila mana kalau sudah malam, ya mungkin kantor desa, kantor adat, ya tidak ini mungkin kalau bisa ya kita himbau untuk memastikan internet nyala, ya, karena itu akan mengundang kerawanan anak-anak untuk berkumpul demikian. Oke, ya. Tindakan seperti apa yang Bapak berikan kepada anak-anak yang bisa dikatakan sering ngumpul di luar jam malam ataupun mungkin ada yang dablek selama ini Pak ya, dablek dalam artian apa yang susah diberitahu begitu Pak? Iya, Mbak Ayu, betul sekali. Jadi namanya anak-anak kita, ya. Jadi anak-anak, jadi pola pikirnya kalau biasanya kita di Indonesia kan lebih banyak ada rasa ketergantungan. Ya, jadi begitu ada polisi, kadang-kadang mereka pergi, kan begitu, atau mungkin menghilang. Nanti setelah hilang sudah kita kembali patroli, mereka tempat itu, kadang mereka ngumpul lagi. Ya itu namanya kenakalan remaja kan harus seperti itu. Tapi kita mengupayakan dan terus berusaha kepada anak-anak kita itu, yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah melewati jam malam atau sudah tengah malam itu ya kita himbau mereka untuk kembali ke rumah. Itu kita terhadap anak-anak kita itu lebih mengantisipasi ya mereka jangan sampai nanti ada memancing suasana. Biasanya kalau sudah namanya ngumpul-ngumpul itu kan dan menimbulkan kerawanan yang muncul. Ya, apalagi mereka ada blok-blokan misalnya, ya, apalagi di seperti lagi di minuman keras, ada itu yang rawan sekali. Oke, ya mungkin selain kumpul-kumpul ada nggak anak-anak di daerah wilayah Busungbiu melakukan trek-trekan Pak Kapolsek? Ya beberapa bulan terakhir ini masih tidak ada, tapi awal tahun dulu memang pernah juga ada, ya bahkan juga pernah ada korban juga, ya. Sampai jatuh korban ya Pak ya? Ya pernah juga ada jatuh korban kita di Busungbiu. Meninggal dunia. Nah itu kita sudah mengantisipasi yang namanya kenakalan remaja atau anak-anak itu yang perlu kita antisipasi. Ya, nah dalam hal ini seperti saya bilang tadi bukan
bukan hanya kita dari kepolisian yang melakukan upaya-upaya menghimbau anak-anaknya dari pihak orang tua yang selalu merasa dekat dengan anak-anaknya. Oke, ya ini mungkin lebih ke pengawasan intern keluarga dulu ya Pak ya. Memang miris ketika kita melihat langsung anak-anak muda sekarang menggunakan waktunya yang bisa dikatakan kurang ke arah yang positif ya Pak Kapolsek. Ya, jadi ada beberapa saja ya. Jadi karena saat ini seperti saya bilang tadi, kadang-kadang anak-anak itu karena keasikan mereka bermain HP, bermain game, ya mungkin dengan teman-temannya, ya. Mereka pada ngumpul itu ya, mereka ngumpul nggak ngobrol, tapi mereka ngumpul, mereka diam semua, ya seperti peribahasanya yang dekat jauh, yang jauh yang dekat seperti itu. Jadi mereka bermain game itu mungkin dengan tadi malah temannya itu dia bermain game, tapi dia ngumpul-ngumpul ya asik saja dengan HP-nya, jadi asik dengan sendiriannya, gitu kan Mbak. Oke, ya kembali lagi untuk menciptakan situasi yang kondusif Pak ya, Kamtibmas yang kondusif dan juga aman, nyaman yang dirasakan oleh masyarakat. Respon dari masyarakat sendiri seperti apa Pak? Itu kan sering ya dilaksanakan Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan juga Sambang dengan masyarakat lainnya. Itu bagaimana responnya? Apakah antusias atau mungkin menurun? Di setiap minggunya ada evaluasi mungkin Pak Kapolsek. Untuk respon dari program Kapolri, ya pihak kepolisian sangat antusias masyarakat menyambut program kita. Apalagi program Jumat Curhat itu atau Minggu Kasih atau kegiatan patroli yaitu sangat diterima positif oleh masyarakat. Ya. Apalagi saat ini menjelang pemilu, ya jadi menjelang hajatan yang luar biasa lah dari kita setiap 5 tahun sekali, ya jadi respon masyarakat untuk ya cukup positif masyarakat merasa senang ya. Selama ini mungkin kalau mereka ada keluhan apapun mereka kadang-kadang enggan untuk datang ke kantor pemerintahan atau mungkin mau lapor ke pihak kepolisian. Ya dengan adanya program kita Jumat Curhat itu kita jemput bola, ya kita proaktif untuk datang ke masing-masing tempat atau wilayah itu, kita akan langsung ya jadi kita duduk bersama, ya jadi kita duduk lesehan, ya mungkin kita ngopi bareng seperti kopi morning, dan tidak ada batas ya antara kita dengan pihak masyarakat itu dengan pihak kepolisian itu untuk berdialog, ya untuk mencari solusi, ya bagaimana mungkin keluhan dari masyarakat itu biar bisa kita akomodir. Kalau terkait dengan tugas pokok kita, ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, bagaimana kita bisa melayani, melindungi dan melayani masyarakat dalam hal menjaga harga privat maupun juga menegakkan hukum. Demikian baik. Ya, yang pastinya ini polisi dan seluruh perangkat terkait harus bersinergi Pak ya, menciptakan pemilu yang aman dan juga berkualitas begitu ya. Betul. Ya. Atau mungkin Bapak masih ingat atau sharing informasi yang 5 tahun lalu kan pemilu juga Pak. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi di wilayah Polsek Busungbiu Bapak ketika pemilu diselenggarakan? Untuk hasil pemantauan dan analisa kan di tahun 2019 lalu ya. Jadi situasi Kamtibmas saat ini masih kondusif juga. Ya, jadi tidak ada suatu permasalahan. Ya mungkin ada beberapa gesek-gesekan kecil terkait dengan pemasangan baliho. Ya mungkin ya ada sedikit permasalahan. Mungkin tempatnya yang tidak bagus, mungkin tidak sesuai dengan zona yang saya tentukan. Ya kita berusaha melakukan upaya sosialisasi terkait dengan pemasangan baliho misalnya. Dan kami memantau 2019 khususnya kita di Busungbiu cukup aman dan kondusif. Itu kan juga harapan kita semua. Di tahun 2024 nanti ya bagaimana kebijakan dari pemilu 2019 itu berjalan dengan aman juga di Kecamatan Busungbiu. Demikian Mbak. Iya. Berdasarkan hasil pemilu 5 tahun lalu berapa TPS Pak ada di wilayah Polsek Busungbiu? Itu otomatis kan masing-masing aparat kepolisian ikut menjaga keamanan di beberapa TPS ya Pak? Itu berapa personil yang diterjunkan?
Ya, Pak Kapolsek. Ya. Jadi TPS kita di Kecamatan Busung Biru, ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 300-an TPS, rupanya kami juga baru mendapatkan DPT di masing-masing desa. Dan mungkin nanti untuk TPS itu akan dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak PPK, ya, PPK maupun TPS yang ada di masing-masing desa. Ya, jadi dalam hal ini tahapan DPT sudah dilakukan. Ya, jadi untuk nanti setelah itu menentukan TPS itu berdasarkan DPT nanti di masing-masing desa. Termasuk juga evaluasi apakah mungkin ada kerawanan di masing-masing TPS. Ya, itu juga kita akan lakukan pengajian bersama-sama dengan PPK yang ada di Busung Biru. Demikian tadi. Baik Bapak, ini sebagai penutup ya Pak ya. Pesan penting apa yang ingin Pak Kapolsek sampaikan kepada pendengar, khususnya nanti pasti akan didengar juga oleh masyarakat yang ada di wilayah Busung Biru terkait bagaimana kita bisa menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing, apalagi nanti menjelang hajatan pemilu tahun 2024. Silakan Pak Kapolsek. Terima kasih Mbak Yus. Jadi pesan kami ya, khususnya kita di pihak kepolisian, khususnya di Polsek Busung Biru, ya harapan kami dalam pemilu 2024 nanti bagaimana masyarakat yang pertama itu menjaga situasi Kamtimas, ya, menjelang dulu agar aman dan kondusif. Ya. Terus kami sampaikan juga kepada masyarakat di saat pemilu itu agar menggunakan hak suaranya. Yeah. Ya. Karena satu suara sangat mendukung keberhasilan pemilu kita. Jadi jangan sampai ada golput, ya, atau tidak memilih. Harapan kami juga gunakan hak suaranya dengan bagus, ya, mengikuti aturan pemilu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Demikian lagi. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Pesan pentingnya atau closing statement-nya dan juga menutup jumpa kita Pak ya dalam Hai Balikenken di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah sharing seputar topiknya wujudkan Kamtibmas yang kondusif jelang pemilu 2024. Yang pastinya memang kewajiban Babin Kamtibmas ini sebagai anggota kepolisian yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan adalah menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, tentu saja memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warganya. Baik Pak Kapolsek, selamat berakhir pekan dan selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Lu, sehat selalu. Baik. Pagi. Mendengar demikian dialog Hai Balikenken edisi akhir pekan tepatnya Sabtu 2 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. 97,9